Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu Guru semuanya, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kisi-kisi pretest PPG PAI tahun 2022. 51 diilustrasikan tentang terjadinya berbagai musibah yang dihadapi manusia. Mahasiswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri terjadinya kiamat sugro sebagai bagian dari datangnya hari akhir. Ini contoh soalnya. Terjadinya hari kiamat termasuk rukun iman yang keenam. Adapun kiamat itu sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Di bawah ini adalah tanda-tanda kiamat kecil, kecuali. Nah, apakah pilihannya A, muncul banyak fitnah, B, banyak terjadi pembunuhan, C, perbuatan hina merajalela, D. Tersebarnya kemungkaran seperti zina, minuman arak, perjudian, merasa bangga dengan perbuatan buruk dilakukan secara terang-terangan, atau E. Munculnya Dajjal, terbitnya matahari dari sebelah barat. Nah, kira-kira yang mana nih Bapak Ibu? Untuk jawabannya, tentu Bapak Ibu seharusnya sudah tahu ya. Indikator nomor 52 diilustrasikan tentang terjadinya berbagai musibah yang dihadapi manusia. Mahasiswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri terjadinya kiamat kubro sebagai bagian dari datangnya hari akhir. Kita lihat contoh soalnya. Di sini kita coba perhatikan dulu. Yang pertama ada munculnya kabut atau dukhon. 2. Munculnya dabbah. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Perbuatan hina merajalela. Munculnya Dajjal. Terbitnya matahari dari barat. Banyak terjadi pembunuhan. Banyak terjadi pencurian. Nah, pertanyaannya, yang merupakan tanda-tanda kiamat besar atau kiamat kubro adalah nomor titik-titik. Nah, di sini Bapak Ibu tentunya sudah tahu ya. Apakah A, 1 dan 2, ini munculnya kabut dan munculnya dabbah, atau B, 3 dan 6, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj dan terbitnya matahari dari barat, atau C, 4 dan 8, perbuatan hina merajalela, banyak terjadi pencurian, atau D, jawaban A dan B benar. Ini 1, 2, 3, dan 6 benar. Atau E, jawaban A, B, dan C benar. Nih, 4 dan 8 benar. Nah, kira-kira yang mana nih Bapak Ibu? Di sini Bapak Ibu harus menganalisis juga. Diidentifikasi mana saja jawaban yang benar dan mana pilihan yang tepat. Jadi, jawabannya adalah yang D ya. Jawaban A dan B benar. Jadi, jawaban A dan B ini 1, 2, 3, dan 6. Munculnya kabut, munculnya dabbah, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, kemudian terbitnya matahari dari barat. Ini yang benar. Indikator nomor 53, disajikan ayat Al-Quran atau hadis tentang kehidupan di surga dan neraka setelah datangnya hari akhir. Mahasiswa dapat menyimpulkan tentang adanya kepastian kehidupan bagi makhluk Allah di alam surga dan alam neraka setelah datangnya hari akhir. Nah, bagaimana contoh soalnya? Oke, di sini ada soal yang cukup panjang. Nah, seperti yang sudah disampaikan di soal-soal awal, ya, untuk menghadapi soal yang seperti ini, kita coba lihat dulu pertanyaannya, ya. Kalau misalkan nanti berhubungan dengan narasi, maka perlu dibaca narasinya. Tapi kalau tidak berhubungan, ya, kira-kira tidak berhubungan, ya, setelah dilihat jawabannya atau pilihannya, nah, jadi tidak perlu baca lagi narasinya, gitu. Oke, kita lihat dulu soalnya. Di bawah ini adalah orang yang berhak memasuki ke dalam surga, yaitu titik-titik. A. Beriman dan bertakwa kepada Allah SWT dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. B. Beriman kepada Allah tapi juga melakukan perbuatan dosa kemudian bertaubat. C. Mengaku beriman kepada Allah tapi tidak menjalankan ibadah. D. Kafir kepada Allah tapi selalu berbuat baik terhadap sesama. Atau E, kafir kepada Allah sampai pada akhir hayatnya. Nah, kira-kira ini perlu dibaca nggak narasinya? Nah, sepertinya tidak perlu ya dibaca narasinya. Karena Bapak Ibu tentu sudah tahu siapa saja orang yang berhak memasuki ke dalam surga. Jawabannya adalah A. Beriman dan bertakwa kepada Allah SWT dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangan. Indikator nomor 54 disajikan narasi tentang kodo dan kodar. Mahasiswa mampu menyimpulkan makna takdir mubrong dalam kehidupan manusia sebagai makhluk Allah. Oke, kita lihat contoh soalnya. Di sini cukup panjang ya narasinya. Kalau kita coba ke soalnya terlebih dahulu. Kita lihat dulu ya. Pernyataan yang sesuai dengan narasi di atas adalah titik-titik. Nah, jika soalnya seperti ini, berarti kita harus membaca narasi di awalnya.
Segala sesuatu pasti akan terjadi apabila Allah telah menetapkannya, walaupun orang tersebut bersedekah, berdoa, bersilaturahim, dan berbuat baik kepada sanak kerabatnya, kepada ibunya dan saudara-saudaranya atau lainnya. Artinya, apa yang telah ditentukan oleh Allah tidak dapat dirubah oleh amalan-amalan kebaikan bentuk apapun. Nah, pernyataan ini yang sesuai kira-kira yang mana? Apakah A. Ketentuan Allah mungkin akan terjadi dan tidak dapat berubah bila terjadi? B. Nasib manusia bisa dirubah, salah satunya dengan berdoa. C. Allah SWT memutuskan sesuatu karena tekanan dari manusia. Atau D. Allah bebas berbuat sesuai dengan yang dikehendakinya. Atau E. Pilihan B dan D-nya benar. Nah, kira-kira yang mana nih Bapak Ibu semuanya? Kita coba lihat pembahasannya terlebih dahulu. Jadi ini adalah pembahasan tentang kodo mubrom atau takdir mubrom. Ya, takdir mubrom itu apa sih? Takdir mubrom ialah ketentuan Allah yang pasti terjadi dan tidak dapat berubah. Ketentuan ini hanya ada pada ilmu Allah. Tidak ada siapapun yang mengetahuinya selain Allah sendiri. Seperti ketentuan mati dalam keadaan kufur atau mati dalam keadaan beriman. Nah, ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi narasi yang di atas itu adalah tentang takdir mubrom. Jadi narasi yang ada di soal ini adalah tentang takdir mubrom. Ya, jadi narasi yang sesuai atau pernyataan yang sesuai dengan narasi adalah yang D ini. Allah bebas berbuat sesuai dengan yang dia kehendaki. Indikator berikutnya, disajikan narasi tentang kodo dan kodar. Mahasiswa mampu menyimpulkan makna takdir mu'alak dalam kehidupan manusia sebagai makhluk Allah. Oke, Pak Untung telah divonis sakit kanker dengan stadium tinggi. Dikatakan oleh dokter bahwa usianya tidak akan lama lagi. Namun beliau tidak putus asa. Dalam sehari-hari setelah berobat, beliau selalu berdoa dalam sakitnya agar diberi kesembuhan. Pak Untung tidak menyerah begitu saja pada putusan takdir. Setelah beberapa hari berlalu, betapa terkejutnya dokter pemeriksa. Karena kankernya nyaris hilang. Nah, kasus ini termasuk kategori apa? Apakah A. Takdir mubrom, B. Takdir mu'alak, C. Takdir kodar, atau D. Takdir muafik, atau E. Kodo dan kodar? Ya, jawabannya adalah B. Ini, takdir mu'alak. Baik, Bapak Ibu Guru PAI semuanya, untuk video kali ini dicukupkan dulu sampai di sini. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe video ini supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan update video yang terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.